Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik IPA. Kemarin itu kalian membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia yang membahas mengenai organ pernafasan manusia. Sekarang kita akan melanjutkan materinya berkaitan dengan mekanisme pernapasan manusia. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian menyiapkan buku paket tematik tema 2 jilid 5B. Sebelum kita masuk ke mekanisme pernapasan manusia, di sini Bu Sri akan mengulang kembali pembahasan mengenai organ pernafasan manusia. Sebelumnya kalian sudah mengetahui organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung atau rongga hidung, faring atau dikenal dengan tekak, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru atau disebut dengan pulmo. Setiap organ pernafasan manusia yang kalian ketahui masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Nah, tadi Bu Sri sudah menyebutkan organ pernafasan manusia. Semoga kalian masih ingat ya fungsi dari masing-masing organ pernafasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pernafasan manusia. Bagaimana anak-anakku? Masih tetap semangat kan dalam pembelajaran hari ini? Pernafasan manusia terdiri atas 2 fase, yaitu inspirasi, yaitu proses memasukkan oksigen O2 ke dalam tubuh. Kedua, ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Selanjutnya, proses pernapasan dibedakan menjadi 2 macam. 1. Pernafasan dada, yaitu pernapasan dengan cara mengembang kempiskan dada dengan dibantu oleh naik turunnya tulang rusuk. Skema pernapasan dada. Pada saat menarik napas, udara dihirup. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar. Pada saat melepaskan napas, tulang rusuk mengendur ke bawah, rongga dada mengecil, udara terlepas. Dua, pernapasan perut, yaitu pernapasan dengan cara mengembang kempis rongga perut yang dibantu dengan mendatar dan melengkungnya diafragma. Baiklah anak-anakku, ada yang tahu apa itu diafragma? Ya, benar sekali. Diafragma adalah organ tubuh yang memisahkan rongga perut dengan rongga dada. Skema pernapasan perut, pada saat menarik napas, udara dihirup, rongga dada membesar, isi rongga perut tertekan, tekanan dalam rongga dada mengecil. Pada saat melepaskan napas, otot tulang rusuk mengendur, otot perut mengendur, menekan diafragma, rongga dada mengecil, udara terlepas keluar. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada pada dalam video tersebut. Oksigen O2 berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Sel darah merah, hemoglobin, mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan sel tubuh untuk proses respirasi sel.
Respirasi menghasilkan energi dan karbon dioksida CO2 yang kemudian berdifusi ke dalam darah dan diikat oleh sel darah merah, lalu dibawa ke paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Itulah mekanisme pertukaran O2 dan CO2 pada manusia. Pembahasan selanjutnya mengenai frekuensi pernapasan manusia. Manusia normal bernapas 12 sampai 15 kali per menit. Frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Selanjutnya, pembahasan mengenai volume udara pernapasan. Paru-paru orang dewasa dapat memuat kira-kira 4,5 liter udara. Untuk mengetahui jenis volume, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada dalam video tersebut. Jenis volume udara pernafasan terdiri atas tidal, suplemen, komplemen, vital, dan residu. Anak-anakku, kesimpulan mengenai mekanisme pernafasan manusia. Yang pertama, yang lebih ditekankan adalah mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh otot antar tulang rusuk disebut pernapasan dada. Mekanisme pernapasan yang dilakukan oleh otot diafragma disebut pernapasan perut. Nah, itulah mekanisme pernafasan yang kalian bisa bedakan antara pernapasan dada dengan pernapasan perut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita sudah mempelajari dan membahas mengenai mekanisme pernapasan manusia. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebagai makhluk hidup, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita paru-paru sebagai pelengkap organ tubuh yang kita butuhkan. Paru-paru adalah organ tubuh yang sangat penting untuk hidup. Paru-paru bekerja terus-menerus tanpa henti dan tanpa diperintah oleh kita. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kita sebagai makhluknya harus banyak bersyukur dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sampai di sini, apakah kalian memahami materi hari ini? Alhamdulillah, kalian luar biasa. Kalian sudah memahami materi kali ini. Nah, sampai di sini kita telah mempelajari mekanisme pernafasan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Bu Sri mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.